strategi saya waktu sekolah itu akan menjadikan karya dari ini dia akan membahas berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi dan juga tentang pengenalan para penanganan yang digunakan materi kita hari ini tentang pengetahuan ini dan pengetahuan akademi dalam dua kegiatan tahun 2021-2022. Ini merupakan data COVID terjadi di mana ternyata kenaikan kasus COVID itu pada tanggal 13 Juli kemarin sudah sampai ke angka 40.000 kasus dalam satu hari. Dan tentu hal ini mempengaruhi semua kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Sesuai dengan arahan dari Kepala Pendidikan dan Pemuda Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pada tahun ajaran baru ini 2021-2022 maka seluruh pembelajaran akan dilaksanakan secara daring, walaupun sebelumnya memang pernah direncanakan bahwa pada tahun ajaran baru itu akan dimulai dengan tatap muka secara terbatas. Namun ternyata dengan melihat kasus penularan dari COVID-19 ini ternyata pada saat ini berlangsung cukup buruk karena sudah mencapai kasus yang sangat banyak, apalagi di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga mau tidak mau pembelajaran pada tahun pelajaran baru ini harus dilaksanakan secara daring. Nah, tentu banyak dan kita sudah melalui pembelajaran jarak jauh itu sudah hampir 2 tahun, 1,5 tahun. Nah, tidak akan berbeda jauh dengan apa yang akan kita lakukan pada tahun ajaran kemarin, bahwa kita akan memanfaatkan berbagai macam pembelajaran media online seperti grup WA, maupun nanti bisa ditambah lagi dengan Google Classroom maupun dengan Zoom Meeting. Semuanya itu juga nanti tergantung pada kebutuhan dari masing-masing guru maupun siswa, sehingga tidak akan dipaksakan secara harus selalu Zoom Meeting atau harus selalu pakai video Classroom. Tidak, akan nanti akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Dan terkait dengan hal itu, maka
kami sampaikan juga bahwa kegiatan pembelajaran pada masa pandemi ini yang sebelumnya kita harus belajar dari hari Senin sampai Sabtu atau 6 hari, tetapi dengan adanya pandemi ini maka akan ada kekhususan, yaitu pembelajaran akan diefektifkan hanya 5 hari dari Senin sampai dengan hari Jumat, tentu dengan jadwal khusus sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau kebutuhan siswa. Nah, secara umum untuk kelas 10 itu nanti dalam satu minggu pembelajarannya adalah 44 jam. Untuk kelas 11 dan 12 itu ada 46 jam. Sebenarnya masing-masing itu untuk kelas 10 ada 16 mata pelajaran, sedangkan kelas 11 dan 12 ada 15 mata pelajaran. Nah, bentuk partisipasi dari anak-anak akan sangat berpengaruh sekali terhadap pencapaian dari prestasi atau kinerja dari sekolah itu sendiri. Maka jika nanti ada kesulitan, ada kekurangan, silakan nanti berkoordinasi dengan masing-masing guru atau wali kelas masing-masing, sehingga pembelajaran pada tahun ajaran ini bisa berlangsung dengan baik dari tahun kemarin. Nah, dengan metode dan model pembelajaran yang sudah digunakan sesuai dengan arahan guru 2013, bahwa nanti pembelajaran itu lebih banyak model penemuan, problem learning, inquiry listening, berbasis project atau berbasis masalah. Nah, untuk model atau metode ini tentu akan bergantung kepada masing-masing dari Bapak Ibu guru yang mampu, karena setiap model itu belum tentu cocok dengan mata pelajaran tertentu. Jadi kalau matematika dengan bahasa Indonesia tentu model pembelajaran yang digunakan bisa jadi berbeda sesuai dengan tuntutan dari materi yang ada. Kemudian media dan sumber belajar. Untuk media yang kita gunakan nanti yang utama adalah dengan menggunakan grup WA. Jadi kita berkoordinasi dan melaksanakan pembelajaran daring dengan grup WA tersebut. Selain itu, kalian juga bisa nanti dengan menggunakan Google Classroom, ini akan ada pelatihan sekitar Google Classroom, sehingga kalau nanti ada pelatihan tentang Google Classroom, harapannya anak-anak semua bisa mengikuti dengan baik, meskipun nanti itu semuanya secara daring. Toh nanti jika pun ada masalah dan memang mengharuskan kalian untuk datang ke sekolah, sekolah pun tetap bisa masuk, tetapi dengan catatan tidak berkerumun, kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, itu tetap harus dilakukan. Nah, ketika sudah ada kegiatan pembelajaran, tentu pada akhir dari setiap materi itu akan ada penilaian. Nah, semua siswa itu mempunyai kewajiban untuk mengikuti penilaian harian yang digunakan untuk mengukur masing-masing kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh kalian. Yang kedua, ada penilaian tengah semester yang nanti rencananya itu akan dilaksanakan sekitar bulan September. Nanti kita lihat dalam pendidikan. Kemudian PAS, penilaian akhir semester, ini untuk semester pertama, semester final, biasanya akan dilaksanakan di bulan Desember. Kemudian PAT, penilaian akhir tahun, dilaksanakan pada akhir tahun pembelajaran, nanti sekitar bulan Mei atau Juni. Dan untuk putra putri yang kelas 12, seperti tahun kemarin, karena ujian nasional sudah tidak ada atau sudah ditiadakan, maka kelulusan nanti bergantung terhadap dari nilai dari ujian sekolah. Nah, setiap peserta didik atau siswa nanti harus memenuhi kriteria kesempatan minimal yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah,
berapa KKM dari SMA 17 kita lihat. Nah, jadi di dalam kurikulum 2013 ada 3 ranah yang akan dinilai, yaitu yang pertama adalah ranah pengetahuan, yang kedua ranah keterampilan, dan yang ketiga ranah sikap. Nah, masing-masing punya urutan minimal sendiri. Untuk pengetahuan itu KKM-nya adalah 70, keterampilan sama 70, kemudian ranah sikap itu mempunyai nilai minimal berpredikat baik. Berpredikat baik itu tentu tergantung masing-masing siswa. Setiap anak pasti mempunyai karakter tersendiri, maka harapannya karakter itu merupakan karakter yang baik. Nah, kalau kalian lihat di lembar hasil belajar kalian, tentu ada nilai, kemudian ada predikat. Nah, predikat ABCD itu diperoleh dari mana? Nah, ini tabel predikat ketika nilai kalian misalkan nilainya adalah 78, maka 78 itu berada di rentang antara 70 sampai dengan 79, maka di sini nilainya adalah C. Nah, sesuai dengan KKM saja. Kalau dia kurang dari KKM, mesti nanti predikatnya D atau kurang. Sehingga kalau kalian menginginkan nanti di lembar hasil belajar atau rapor kalian, saya mau nilai A atau predikat A, maka tentu nilai yang harus kalian peroleh di akhir adalah antara 90 sampai 100, kan seperti itu. Baik, masih dilanjutkan. Berikutnya tentang syarat kenaikan kelas. Nah, kalian akan naik ke kelas berikutnya atau jenjang berikutnya kalau kalian memenuhi syarat berikut. Yang pertama, selesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran. Yang kedua, kalian wajib mengikuti pendidikan kepramukaan minimal dengan kriteria baik. Kemudian juga harus punya sikap. Nah, ini lagi KKM, sikapnya harus minimal baik, dan tidak boleh ada 2 mata pelajaran yang nilai pengetahuan atau keterampilannya di bawah KKM. Jadi lihat kembali nanti usaha kalian pada saat pembelajaran maupun pada saat penilaian, itu yang akan mempengaruhi dari nilai hasil akhir pada rapor. Ini khusus untuk anak-anak yang kelas 12 sekarang, bahwa kelulusan sudah tidak dipengaruhi oleh hasil ujian nasional, maka kriteria kelulusan itu didasarkan pada 3 hal ini, hampir sama dengan yang kenaikan kelas tadi, bahwa kalian harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 3, yang ini dibuktikan dengan adanya raport. Kemudian yang kedua, punya nilai sikap minimal baik, dan yang ketiga adalah lulus ujian sekolah. Jadi kalau nggak ikut ujian sekolah, ya tentu saja nanti kelulusannya itu akan dipertimbangkan atau bisa jadi ditunda. Sejelek-jeleknya adalah kalian tidak akan lulus. Nah, ini ada hal yang baru tahun pelajaran ini, yaitu namanya asesmen nasional atau biasanya disingkat sebagai AN. AN sendiri itu merupakan langkah pemerintah untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan sekaligus untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang ada di sekolah. Nah, asesmen nasional ini ada 2 hal yang diukur, yaitu yang pertama melalui asesmen kompetensi minimum (AKM). Ini kaitannya dengan 2 buah kompetensi, yaitu literasi membaca, kemampuan kita memahami teks dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah tentang numerasi, ini kemampuan kita berpikir tentang konsep, prosedural, fakta, dan alat matematika. Jadi kita menggunakan kemampuan matematis kita untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi dalam AKM ini soal-soal yang nanti keluar atau yang diujikan itu ada soal-soal yang terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan masalah sehari-hari kita dengan menggunakan
pengetahuan yang sudah disampaikan atau diberikan di sekolah. Nah, selain AKM tadi ada survei karakter. Nah, kalau survei karakter ini lebih pada melihat kepribadian dari masing-masing siswa. Seperti tujuannya mewujudkan pelajaran Pancasila, yaitu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernasionalisme, mandiri, dan berkembang dan berkebinekaan global. Nah, selain dua hal tadi, ada satu lagi yaitu tentang lingkungan belajar. Nah, nanti kalau ini digunakan untuk melihat lingkungan belajar kalian dari aspek keamanan sekolah, aspek kebinekaan sekolah, kualitas pembelajaran, dan juga pengembangan guru. Nah, siapa aja sih nanti yang ikut asesmen nasional? Tentu asesmen nasional sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Asesmen nasional nanti yang ikut adalah kelas 11 sekarang, tahun pelajaran 2021-2022, yang nanti pelaksanaannya akan dilaksanakan secara daring, dan pelaksanaannya berkisar di antara bulan Desember tahun 2021. Ini sesuai dengan akademik. Dan yang perlu diingat bahwa asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional, jadi ini tidak akan mempengaruhi nilai sekolah. Karena benar-benar nanti asesmen nasional ini hanya digunakan untuk mapping atau memetakan itu kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, untuk kalender pendidikan ini adalah kalender agenda yang akan kita lakukan di semester pertama atau semester basal, di mana nanti di semester basal ini asesmen nasional akan dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 17 September 2021, kemudian dilanjut dengan penilaian tengah semester pada tanggal 20 sampai 28 September, penilaian akhir semester tanggal 6 sampai 14, kemudian penerimaan rapot itu di tanggal 23 Desember, dan libur akhir semester pertama di tanggal 27 sampai 31 Desember 2020. Untuk agenda di semester genap akan dimulai tanggal 3 Januari, kemudian ada PTS itu di bulan Maret. PPHPS utama ini untuk kelas 12, tes pengecekan hasil belajar siswa, ini untuk memetakan hasil belajar siswa sebelum nanti ada sekolah. Kemudian ujian sekolahnya itu berlangsung antara tanggal 11 sampai 20 April 2022. Nah, ini yang nanti menentukan kelulusan kalian. Untuk PAT itu dilaksanakan di bulan Juni, tanggal 6 sampai 14 Juni 2022, dan penerimaan lembar hasil belajar semester 2 itu kemudian di tanggal 20 Juni 2022. Nah, itu adalah agenda kegiatan secara akademik yang akan kita lalui pada tahun pelajaran 2021-2022. Saya kira hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga nanti kita bisa bertemu setelah PPKM ini akan ada jalan baru yang memungkinkan kita bisa buka tentu dengan protokol kesehatan tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat untuk belajar walaupun itu ada di masa pandemi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.